Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat kepada kita, saya maupun penonton sekalian, sehingga kita dapat menimba ilmu bersama. Yang kedua, salawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, keharibaan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan yakni zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni ad-dinul Islam. Baik, untuk menyingkat waktu langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin. Alamat saya Tambak, Gresik. Prodi PAI Pendidikan Agama Islam kelas 3A. Mata kuliah Model dan Strategi Belajar Mengajar. Dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Ikhwanul Mutakin MPDI. Baik, langsung ke pembahasan. Yang pertama, pembahasannya akan saya angkat untuk presentasi kali ini. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Yang kedua, model pembelajaran. Yang ketiga, strategi pembelajaran. Yang keempat, metode pembelajaran. Dan yang terakhir, teknik pembelajaran. Langsung kita ke pendekatan pembelajaran. Apa sih itu pendekatan gitu? Nah, dari pertanyaannya saja, pendekatan pembelajaran. Apa sih itu pendekatan pembelajaran? Secara umum, pendekatan adalah suatu proses seorang guru atau seseorang kepada lawannya, ya, kepada objeknya, ya, yang ingin didekati, atau proses untuk mendekati diri, gitu. Ya, itu namanya pendekatan. Nah, pendekatan pembelajaran di sini bisa diartikan adalah menurut definisinya pendekatan pembelajaran sendiri adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Dari sini, dari pengertian yang pertama, yaitu cara memandang seorang guru dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran, ya, menurut pengertian di sini adalah suatu ide dan prinsip atau prinsip cara memandang seorang guru dalam menentukan kegiatan. Jadi kegiatan di dalam kelas, itu tergantung dengan idenya atau prinsipnya guru, ya. Mau digimanakan kelas itu, apa di sistem gini itu namanya pendekatan. Pendekatan pembelajaran. Pernyataan yang di atas senada atau selurus dengan Rusman tahun 2018 yang berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Ya, seperti itu. Jadi menurut Rusman di sini adalah tahap pertama menentukan suatu ide atau memandang dan menentukan objek kajian. Misalkan seorang guru kepada murid. Murid ini akan dikaji seperti apa? Akan diberi materi apa? Akan di kegiatannya seperti apa? Ya, begitu menurut Rusman. Ini adalah pendekatan pembelajaran. Ini definisi pendekatan pembelajarannya. Contohnya pendekatan pembelajaran yaitu yang pertama ini saya mengambil contoh student centered. Apa itu? Hampir segala pembelajaran diarahkan untuk peran aktif dari siswa. Jadi di sini dari contoh yang saya ambil ini, siswa itu berperan aktif di dalam kelas tersebut, seperti misalkan bertanya ataupun memecahkan masalah ataupun segala macam. Sehingga mudahnya guru di sini adalah guru ini sebagai pengawas dan supervisi untuk serta pemantik supaya siswa turut serta dalam belajar dan selalu menanyakan apabila ada masalah yang bisa diselesaikan bersama nantinya. Seperti yang saya katakan tadi, ya, untuk memecahkan untuk siswa yang lebih aktif
untuk menciptakan siswa yang lebih aktif. Lah, guru di sini berupaya untuk sekiranya gimana caranya murid itu aktif. Yang namanya sendiri pendekatan antara guru dan murid. Nah, itu. Jadi objek ya, jadi murid yang ditentukan gimana sih, apa sih yang akan dikaji, apa sih yang akan diberikan, konsepnya bagaimana, modelnya bagaimana, lah begitu. Ya. Jadi di sini adalah pembentukan pertama. Pembentukan pertama untuk menentukan kegiatan pembelajaran atau suatu kajian yang akan diberikan kepada objek tersebut, yaitu siswa. Terus yang kedua selanjutnya kita akan bahas tentang model pembelajaran. Apa sih itu model sih? Nah, dari perkataan model saja kita bisa menyimpulkan bahwa model itu seperti model rambut yang sedikit gini, model rambut yang gini lah, gaya gitu ya. Nah, di sini didefinisikan model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Nah, model pembelajaran adalah kerangka kerja. Nah, sebelum belajar, sebelum mengajarkan sesuatu, kita itu sebagai guru itu harus memiliki kerangka kerja. Kerangka kerja bagaimana nantinya kita akan belajar yang sistematis, gambaran yang sistematis agar membantu belajar siswa. Misalkan hari ini kita belajar tentang rumus matematika segitiga. Terus besoknya kita belajar tentang rumus gini-gini. Nah, begitu. Itu namanya model pembelajaran. Kerangka kerja. Terus setelah belajar, setelah membahas tentang rumus ini, nanti sistem tanya jawab. Ataupun sebelum itu ada penghafalan rumus ataupun segala macam. Nah, itu dinamakan model. Artinya model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Seperti misalkan ya itu ingin mengetahui menghafal rumus gini. Lah, modelnya, kerangkanya, misal kita guru itu memiliki tujuan agar siswa ini pintar atau mahir atau menguasai dalam rumus-rumus matematika. Lah, modelnya guru itu akan membuat kerangka yang sistematis. Jam ini kita akan belajar tentang membahas tentang apa sih rumus segitiga itu, gimana sih rumus matematika, rumus segitiga itu, bagaimana sih penyelesaian masalahnya itu. Nah, setelah itu kedua kita akan menghafal. Terus ketiga sistem tanya jawab. Terus yang keempat soalan. Nah, seperti itu adalah model. Contoh model pembelajaran yang pertama adalah comparative script. Ya, apa ini? Ini adalah model yang dimana melibatkan seluruh siswa, misalkan seperti bergantian atau berkelompok ataupun individu, ya, untuk memberikan pertanyaan, terus membahas bersama ataupun itu. Seperti itu. Jadi di sini di cooperative script ini seluruh siswa ini berperan aktif. Terus numbered heads together. Jadi saya mengangkat ini. Yang pertama comparative script, yang kedua numbered heads together, terus problem based learning itu ya. Problem based learning itu apa ya? Jadi melibatkan siswa itu bagaimana sekiranya siswa itu menanyakan atau mengutarakan gimana sih masalahnya, apa sih masalah setiap harinya, apa sih ya masalah yang yang telah ada di hari ini. Nah, jadi murid itu menanyakan hal-hal yang tidak difahami atau masalahnya sendiri. Lanjut, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dikutip dari IMSPADA kemdikbud.go.id. Strategi pembelajaran adalah perencanaan tentang rangkaian kegiatan
yang didesain dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang namanya strategi itu adalah seperti taktik begitu ya. Strategi bagaimana kita menentukan apa yang harus kita tuju, menentukan tempatnya, menentukan di mana sih gitu. Gimana sih begitu. Itu namanya strategi. Kalau bahasa anunya ya taktik lah. Taktik, bahasa perangnya itu taktik. Untuk kita berperang, kita itu harus memiliki taktik, kita itu harus memiliki strategi. Bagaimana sih strategi? Misalkan ada yang di kanan, ada yang di kiri, terus ada yang di tengah, kita itu harus saling rolling. Rolling supaya apa? Tidak ada musuh yang masuk. Tujuannya apa? Semisal untuk mengamankan, yang kedua untuk menang gitu ya. Sama seperti pembelajaran, strategi pembelajaran itu memiliki taktik juga ya. Strategi gimana caranya kita itu mencapai tujuan kita ya dengan menentukan strategi ini ya. Jadi seorang guru itu harus pandai-pandai membuat strategi gitu ya. Macam-macam strategi pembelajaran. Di sini saya mengangkat yang pertama strategi SPBM, yang kedua strategi koperasi atau DSS, yang ketiga SPKB. Yang pertama strategi SPBM, apa sih itu? Dilansir dari bakri.uma.ac.id. Strategi pembelajaran SPBM adalah jenis strategi pembelajaran dengan menggabungkan beberapa kegiatan pembelajaran yang memfokuskan proses pemecahan masalah ilmiah. Jadi ini seperti diskusi. Jadi seluruh pelajaran ilmiah digabungkan menjadi satu untuk memecahkan masalah. Misalkan masalah ini, misalkan rumus matematika. Bagaimana sih rumus matematika ini? Gimana caranya untuk menuntaskan pekerjaan ini, misal. Nah, dikaji bukan cuma satu buku, ya. Menggabungkan beberapa kegiatan pembelajaran, menggabungkan seluruh kegiatan, menggabungkan seluruh referensi begitu ya. Kalau diambil dari referensinya, kalau diambil dari pembelajaran, dijadikan satu referensi untuk memecahkan suatu masalah. Sama di sini dijadikan menggabungkan beberapa kegiatan yang banyak itu dijadikan menjadi satu untuk memecahkan masalah ilmiah begitu. Terus yang kedua strategi koperasi. Metode pembelajaran ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok tertentu. Jadi strategi koperasi ini biasanya dilakukan dalam kelompok ya, kelompok tertentu begitu. Ya, siswa dikelompokkan menjadi satu, terus dijadikan strategi koperasi. Terus yang ketiga SPKB. SPKB adalah strategi peningkatan keterampilan berpikir begitu ya. Adalah model pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir siswa dengan fakta-fakta atau pengalaman sebagai bahan untuk memecahkan masalah. Jadi ini adalah kemampuan untuk berpikir siswa. Jadi siswa itu bertanya, berpikir bersama, terus memecahkan masalah bersama begitu ya. Jadi siswa itu dilatih untuk berpikir. Jadi dari strategi ini siswa itu dilatih untuk berpikir bagaimana sih memecahkan masalah ini sesuai dengan fakta-faktanya, sesuai apa yang pernah di dialami lah gitu ya. Terus metode pembelajaran. Apa sih ini metode pembelajaran? Metode pembelajaran merupakan suatu proses yang sistematis dan teratur yang dilakukan oleh pendidik dalam menyampaikan materi kepada muridnya. Dengan adanya cara ini, maka diharapkan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pendidik harus bisa mempelajari metode pembelajaran. Ya. Jadi metode ini adalah metode bagaimana sih saya mengajarkan ini kepada siswa saya, bagaimana caranya supaya siswa ini mendengarkan dengan baik, bagaimana sih caranya siswa ini bisa mengerti, paham akan materi yang saya sampaikan. Seperti contoh metode ceramah. Metode ceramah ini sama dengan metode seorang guru ini terus seperti terus
memberikan materi gitu ya. Jadi di sini metode ceramah gurunya yang selalu aktif begitu ya. Terus metode diskusi. Jadi seluruh siswa itu diajak diskusi, sedangkan guru itu menjadi apa ya, memantik ataupun menjadi perumus nantinya. Ya, metode tanya jawab sama, metode tanya jawab. Jadi seorang murid itu lebih aktif juga. Jadi metode diskusi maupun metode tanya jawab adalah siswa itu lebih aktif daripada metode ceramah. Kalau metode ceramah, seorang guru itu lebih aktif. Nah, itu metode. Terus teknik, ya. Teknik. Model dengan teknik beda loh ya. Model dengan teknik itu beda. Model itu bagaimana caranya, sedangkan teknik itu cara untuk menyampaikannya. Ya. Kalau misalkan metode itu berpikirnya, kalau teknik itu turun langsungnya, terjunnya, kerjanya gitu ya. Teknik pembelajaran merupakan cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung lah ini. Seorang guru dapat berganti-ganti teknik pembelajaran meskipun dalam koridor metode yang sama. Suatu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai cara teknik pembelajaran lah. Teknik seorang guru itu dapat berbeda-beda sesuai dengan yang kondisinya. Ya. Semisal teknik pemberian tugas, individu atau kelompok, terserah seorang guru. Ya, tekniknya memberikan tugas kelompok atau individu sehingga murid itu bisa, kalau kelompok memecahkan masalah bersama, kalau individu berpikir sendiri sesuai dengan masalahnya begitu ya. Teknik penemuan atau simulasi. Teknik penemuan lah. Di sini seorang siswa ini dituntut untuk hal-hal yang misalkan seperti menemukan suatu hal yang berbeda atau menemukan jawaban ini, terus simulasi, dan simulasi setelah menemukan suatu terus disimulasikan begitu, dipraktekkan. Nah, di sini tekniknya ini yang kedua ini lebih untuk mempraktekkan ya, mempraktekkan. Itu tergantung seorang guru. Seorang guru itu dapat mengganti metode, dapat mengganti teknik sesuai dengan kondisi ya. Meskipun itu dalam koridor yang sama. Misal kita seorang guru ini kimia ya, kimia. Seorang guru itu berhak untuk mengganti metode tekniknya. Misal minggu yang pertama tekniknya adalah cuma materi saja, cuma materi. Cuma bagaimana sih kandungan-kandungan dalam karbon dioksida ataupun karbon-karbon, misalkan cairan karbonat gitu ya. Terus minggu yang kedua dipraktekkan lah langsung kimia ya, misalkan zat ini dicampur zat ini akan menjadi apa, akan menjadi raksa atau menjadi apa gitu. Menjadi cairan yang berbahaya atau enggak begitulah. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari tadi perbedaannya ya, perbedaan antara mana ya, pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik ya. Dari tadi yang saya bahas, pendekatan ini lebih menuju ke tahap pertama. Tahap pertama apa sih yang akan dilakukan oleh seorang guru? Nah itu. Lalu kedua model. Setelah pendekatan baru ada model. Seorang guru setelah menentukan apa sih yang mau dikerjakan, seorang guru membuat modelnya, membuat kerangkanya. Setelah itu membuat strateginya. Ini gini gini gini. Jadi saya setelah membuat model ini, maka saya akan gini, saya akan gini. Itu namanya strategi. Setelah itu metode yang akan diajarkan seorang guru itu seperti apa. Gitu. Setelah menemukan metode, baru teknik. Ya, teknik. Lalu teknik. Teknik itu adalah langsung kegiatan yang langsung, metode apa? Teknik itu ya kerja langsung. Seorang guru gimana sih tekniknya untuk belajar sehingga siswa ini dapat mendengarkan dengan baik. Seperti itu. Jadi mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan ataupun apa, maupun dari kesalahan dari ucapan saya maupun tingkah perilaku saya yang kurang mengenakan di hati kalian semua penonton, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin kalau ada misalkan pertanyaan silahkan komen ya. Semoga yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.